Pinocchio. Pada suatu ketika, di sebuah desa kecil, sebuah bintang bersinar terang di langit malam. Seekor jangkrik bernama Jiminy melompat-lompat di sepanjang jalanan desa. Ia melihat ke sebuah jendela terbuka lebar dan melompat masuk. Jiminy melihat sekeliling dengan takjub. Itu adalah toko pemahat kayu. Di segala sudut terlihat jam dinding antik, kotak musik mungil yang cantik, rak-rak kayu berderet, penuh dengan mainan dan boneka. Geppetto, seorang pemahat tua yang baik hati, adalah pemilik toko tersebut. Jiminy melihat Geppetto berhati-hati melukis alis dan mulut di kepala sebuah boneka kayu. Figaro si kucing dan Cleo si ikan mas memperhatikan Geppetto bekerja dengan seksama. "Aku akan menamaimu Pinocchio," kata Geppetto. Setelah ia selesai, ia mendudukkan Pinocchio di atas meja kerjanya sambil tersenyum senang. Setelah seharian penuh memahat, Geppetto merasa lelah. Ia bersiap-siap tidur. Geppetto memandang keluar jendela dan melihat bintang terang di langit. Sebelum jatuh tertidur, ia mengucapkan permohonan agar Pinocchio bisa menjadi manusia, seorang anak laki-laki sungguhan. Tiba-tiba, seberkas cahaya berkilauan memenuhi ruangan. Cahaya ini perlahan-lahan berubah wujud menjadi peri biru yang anggun. "Geppetto yang baik hati, aku akan mengabulkan permohonanmu," bisik peri biru. Ia mengayunkan tongkat ajaibnya di sekeliling Pinocchio seraya berucap, "Boneka kayu kecil, bangunlah." "Apakah aku sudah berubah menjadi anak laki-laki sungguhan?" tanya Pinocchio. "Belum, Pinocchio," ucap peri biru. "Kamu masih harus membuktikan bahwa kamu adalah anak yang pemberani, jujur dan tulus hati. Kamu harus belajar membedakan yang baik dan buruk." Peri biru meminta Jiminy jangkrik menjadi penasehat Pinocchio. Setelah Jiminy setuju, peri biru seketika menghilang dari pandangan. Mendengar kegaduhan di luar kamarnya, Geppetto terbangun. Ia terkejut melihat Pinocchio, boneka kayu kecilnya, menari-nari dan bernyanyi. Geppetto sangat bahagia, permohonannya terkabul. Ia memeluk Pinocchio erat. Keesokan paginya, Geppetto mengajak Pinocchio jalan-jalan keluar. Sekelompok anak berjalan melintas. Anak-anak itu berangkat ke sekolah. Jelas Geppetto, "Pinocchio, kamu juga harus sekolah." Pinocchio bersemangat pergi ke sekolah. Di sepanjang perjalanan, ada dua sosok mencurigakan mengamatinya, rubah dan kucing. "Boneka kayu hidup, ia bisa berjalan dan berbicara," kata rubah terkesima. "Kita bisa menjualnya ke Strombolini, pemilik teater pertunjukan boneka."
Rubah menyilangkan tongkatnya di depan Pinocchio sehingga ia terjatuh. "Halo, kamu mau kemana?" tanya Rubah berpura-pura ramah. "Aku Rubah, dan ini temanku kucing." Ia mengenalkan diri. "Aku harus pergi ke sekolah," kata Pinocchio. Rubah dan kucing membujuk Pinocchio untuk pergi bersama mereka. Mereka mencoba meyakinkan Pinocchio, sekolah itu tidak ada gunanya. "Ayo pergi bersama kami saja. Kami akan menjadikan kamu bintang pertunjukan boneka." Jiminy jangkrik buru-buru menyusul Pinocchio. Ia melihat Pinocchio berjalan bersama Rubah dan kucing menuju ke arah berlawanan, bukan ke arah sekolah. Jiminy seketika melompat ke pundak Pinocchio. Ia menasehati Pinocchio untuk tidak terbujuk rayuan Rubah dan kucing. Tapi sayangnya, Pinocchio tidak mau mendengarkan ucapan Jiminy. Pinocchio mengikuti Rubah dan kucing sampai ke teater pertunjukan boneka milik Strombolini. Malam itu, Pinocchio tampil di panggung. Ia menari dan menyanyi, membuat semua penonton takjub. Ketika pertunjukan usai, para penonton bertepuk tangan meriah dan melempar banyak koin emas ke panggung. Pinocchio sangat senang karena semua penonton menyukai penampilannya. Strombolini juga senang mendapat banyak uang dari pertunjukan Pinocchio. Malam semakin larut. Pinocchio ingin pulang ke rumah dan bertemu dengan Geppetto. Tapi Stromboli tidak mengizinkan Pinocchio pulang. Ia mengunci Pinocchio di dalam kerangkeng besi. Pinocchio berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, Jiminy jangkrik datang dan berusaha menolong Pinocchio. Tiba-tiba, peri biru muncul. Ia menanyakan kenapa Pinocchio tidak pergi ke sekolah. Pinocchio tidak menjawab pertanyaan peri biru dengan jujur. Ia berbohong berkali-kali. Pinocchio sangat terkejut melihat hidupnya bertambah panjang setiap kali ia berbohong. Ia meminta maaf dan berjanji tidak akan berbohong lagi. Peri biru memaafkan Pinocchio, lalu membebaskannya dari kerangkeng besi. Pinocchio segera melompat keluar dari kerangkeng dan berlari pulang ke rumah secepat kilat. Ia sadar Geppetto pasti sangat mengkhawatirkan dirinya. Sementara itu, tak jauh dari situ, Rubah dan kucing sedang berbincang dengan seorang kusir kereta kuda. Mereka menyusun rencana jahat untuk membujuk pari anak laki-laki pergi ke Pulau Impian. Sang kusir menjanjikan imbalan besar jika mereka berhasil. Rubah dan kucing bergegas menjalankan rencana mereka. Ketika melihat Pinocchio berlari-lari di jalan, mereka segera menyusulnya. Rubah mulai bercerita mengenai Pulau Impian. Ada banyak permainan, permen-permen, dan wahana seru di sana. Semuanya gratis. Pujuk Rubah tiada henti. Tak butuh waktu lama untuk membuat Pinocchio mengangguk
dan mengikuti mereka. Jiminy jangkrik melompat-lompat panik berusaha mengingatkan Pinocchio, tapi sia-sia. Sesampainya di pinggir desa, rubah dan kucing menyerahkan Pinocchio kepada sang kusir. Pinocchio memanjat naik ke dalam kereta kuda dan duduk berdesak-desakan dengan banyak anak laki-laki lainnya. Sang kusir buru-buru menjalankan kereta kudanya meluncur menuju Pulau Impian. Kereta kuda melesat kencang, ditarik beberapa keledai yang nampak ketakutan. Ketika sampai di Pulau Impian, para anak laki-laki termasuk Pinocchio girang bukan main. Ada banyak makanan, permainan, dan tidak ada orang dewasa sama sekali. Jadi, mereka bebas bermain sesuka hati. Pinocchio berlari-lari kegirangan bersama seorang anak laki-laki bernama Lampwick. Mereka berdua menyambar berbagai macam permen dan kue manis dan menjejalkan semuanya ke dalam mulut mereka. Sementara itu, Jiminy jangkrik berjalan seorang diri mengelilingi Pulau Impian. Ia sangat terkejut ketika mendengar sang kusir meneriakkan perintah kepada anak buahnya. "Tutup pintu gerbang rapat-rapat dan kunci semua anak laki-laki di dalam." Jiminy bergegas mencari Pinocchio. Ia menemukan Pinocchio sedang bermain di kolam bersama Lampwick, sahabat barunya. "Ayo pulang bersamaku," perintah Jiminy. Lampwick tertawa. "Kau mau begitu saja menuruti perintah dari seekor jangkrik? Di sini sangat asyik. Ayo kita bermain lagi." Pinocchio lagi-lagi mengabaikan nasihat Jiminy dan memilih tetap bermain bersama teman-temannya. Jiminy melompat-lompat menuju pintu gerbang. Langkahnya terhenti ketika melihat sang kusir memasukkan keledai-keledai ke dalam peti kayu. "Aku akan menjual kalian, para anak laki-laki malang. Aku akan jadi kaya raya. Hahaha," teriak sang kusir. Jiminy seketika menyadari Pulau Impian ini mengubah para anak laki-laki menjadi keledai. Jiminy segera mencari Pinocchio untuk memberitahunya, tapi sudah terlambat. Lampwick sudah berubah menjadi seekor keledai. Ia menendang ke sana kemari ketakutan. Pinocchio terkejut bukan kepalang. Kedua telinganya memanjang menjadi telinga keledai dan sebuah ekor muncul dari belakang tubuhnya. "Ayo cepat, kita harus segera pergi dari sini," jerit Jiminy. Pinocchio dan Jiminy berlari sekuat tenaga menyeberangi pulau. Mereka memanjat tebing berbatu dan melompat terjun ke laut. Mereka berdua berenang sekuat tenaga ke tepi pantai dan berlari pulang. Tapi sesampainya di rumah, mereka tidak menemukan Geppetto. Seekor merpati terbang mendekat dan menjatuhkan sebuah surat untuk Pinocchio. Tertulis di surat tersebut, Geppetto pergi mencari Pinocchio sampai ke dasar lautan. Lalu ditelan oleh seekor paus raksasa bernama Monstro.
Pinocchio dan Jiminy segera kembali ke laut untuk mencari Geppetto. Di dasar laut, mereka bertanya kepada semua ikan dan makhluk laut mengenai keberadaan monstro, si paus raksasa. Setelah berenang-renang ke segala penjuru, tiba-tiba Pinocchio melihat sosok sangat besar sedang terbangun dari tidurnya. Itu adalah monstro. Sementara itu, di dalam perut monstro, Geppetto melamun sedih. Semua ikan sudah habis tak bersisa. Ia bergumam pada Figaro si kucing. Jika makhluk raksasa ini tidak segera bangun, kita bisa mati kelaparan. Tiba-tiba, monstro mulai bergerak. Ia sudah lapar dan siap berburu makan siang. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan melahap sekumpulan ikan termasuk Pinocchio dan Jiminy. Pinocchio berenang di dalam kerongkongan si paus raksasa, lalu meluncur turun menuju perutnya. Geppetto sangat terkejut dan bahagia mendapati Pinocchio mendarat di kedua lengannya. Mereka berpelukan erat. "Kita harus mencari jalan keluar dari sini," kata Pinocchio. Pinocchio mendapat ide cemerlang. Ia memotong-motong perabotan kayu yang bisa ditemukannya. "Ayo, kita buat api dari kayu-kayu ini," Pinocchio menjelaskan. "Asap tebal akan membuat monstro bersin dan melontarkan kita semua keluar dari perutnya." Tak lama kemudian, monstro mulai merasakan panas di perutnya dan bergerak gelisah. Pinocchio dan Geppetto segera melompat ke atas rakit dan mendayung cepat ke arah kerongkongan. Tepat ketika mulut monstro terbuka lebar dan bersin, Pinocchio, Geppetto beserta rakit terlempar keluar. Kemarahan monstro memuncak ketika melihat Pinocchio dan Geppetto berhasil keluar dari perutnya. Paus raksasa ini meluncur mengejar mereka. Ia mengayunkan ekornya dan menghantam rakit mereka hingga hancur berkeping-keping. Pinocchio dengan berani memancing monstro ke arah bebatuan karang. Ia terus berenang memutar-mutar sampai akhirnya monstro menabrak batu karang besar dan berhenti mengejar Pinocchio. Pinocchio menyelamatkan Geppetto dan membawanya ke tepi pantai. Ketika Geppetto tersadar, ia melihat Figaro si kucing dan Cleo si ikan mas semua selamat di sampingnya. Tapi betapa terkejut dan sedihnya ketika menemukan Pinocchio mengapung di air dengan muka terbenam. Geppetto segera mengangkat Pinocchio dan menggendongnya pulang dengan penuh kasih sayang. Sesampainya di rumah, Geppetto membaringkan Pinocchio di atas ranjang. Ia berharap dengan segenap hati Pinocchio bisa bangun kembali. Tiba-tiba peri biru muncul. Ia mengayunkan tongkat ajaibnya seraya berkata, "Pinocchio, kamu menyelamatkan Geppetto. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu adalah anak yang pemberani, jujur, dan tulus hati. Mulai sekarang, kamu bukan boneka kayu lagi. Kamu telah menjadi seorang manusia."
Pinocchio terbangun dan ia telah menjadi manusia, seorang anak laki-laki sungguhan. Geppetto sangat bahagia. Permohonannya selama ini akhirnya terwujud. Ia memutar kotak musiknya dan mereka berdansa bersama. Semua ikut merayakan dan bergembira bersama. Geppetto si pemahat kayu, Pinocchio anak laki-lakinya, Figaro si kucing, dan Cleo si ikan mas, dan tentunya Jumini si jangkrik.